menjawab, Bu. Silakan ada arti. Materi minggu lalu yaitu tentang elektrolisis, Bu. Ya, benar ya. Alhamdulillah Anda masih mengingat pembelajaran kita pada minggu lalu. Tidak hanya sekedar angin lalu kayak biasanya. Nah, baik. Dari sama elektrolisis yang kita pelajari pada minggu kemarin, itu kita terlaku dua hukum, yaitu hukum Faraday, yaitu hukum berapa? Faraday 1 dan 2. Nah, benar. Siapa yang bisa menyebutkan kepada Ibu apa itu hukum Faraday 1? Izin menjawab, Bu. Nah, silakan Mutia. Hukum Faraday 1 menyatakan bahwa massa zat yang dihadapkan dalam proses elektrolisis sebanding dengan kuat arus dan waktu reaksinya. Nah, benar ya yang disampaikan oleh Mutia bahwa hukum Faraday itu adalah hukum yang menyatakan bahwa massa zat yang dihadapkan dalam proses elektrolisis itu sebanding dengan kuat arus dan waktu reaksinya. Lalu bagaimana dengan hukum Faraday 2? Siapa yang bisa menjelaskan? Regina Putri, silakan. Hukum Faraday 2 yaitu hukum yang menyatakan bahwa massa zat yang dihadapkan dalam proses elektrolisis sebanding dengan kuat arus dan waktu reaksinya. Nah, benar ya yang disampaikan oleh Regina Putri tentang hukum Faraday 2. Lalu apa itu elektrolisis? Apakah ini Putra bisa menjelaskan apa itu elektrolisis? Bisa, Ibu? Bisa, Bu. Elektrolisis adalah sebuah elektrokimia yang mengubah energi listrik menjadi energi baru. Ya, benar ya yang disampaikan oleh Anda semua. Jadi sekian untuk review materi kita pada minggu lalu. Maka selanjutnya kita akan masuk ke dalam materi yang akan kita pelajari pada siang hari ini. Baik, apakah bisa dilihat dengan jelas PPT Ibu? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Coba sebutkan Mutia apa judul materi kita pada hari ini? Gas mulia, Bu. Ya, benar. Ada yang bisa lengkapi? Gas mulia itu adalah sesuatu yang akan kita bahas pada kali ini. Izin, Bu. Ya, silakan Kedawati. Materi kita hari ini yaitu unsur-unsur golongan utama, Bu. Nah, benar ya. Yang akan kita pelajari kali ini adalah tentang unsur-unsur golongan utama. Nah, sebelum kita membahasnya lebih detail lagi, apakah Anda semua sudah mencoba mencari materi tentang keutamaan unsur-unsur golongan utama ini sebelumnya? Ada dicari berarti? Ada, Bu. Kepada Anda yang lain ada dicari bahan bantuannya untuk hari ini? Ada, Bu. Baik. Bagus ya Anda semuanya dalam seperti itu bagusnya kita dalam belajar. Dan sebelum kita mempelajari pelajaran hari ini, kita juga mempersiapkannya di hari sebelumnya atau satu hari sebelum mempelajari pembelajaran. Nah, baik, Ibu ingin membagi Anda ke dalam 4 kelompok untuk materi pembelajaran ini. Kelompok 1 Kedawati, kelompok 2 Regina Putri, kelompok 3 Olga Mutia, dan kelompok 4 adalah Emily Saputra. Nah, baik kepada Anda semua, silakan perhatikan slide Ibu di depan. Ibu ingin minta tolong kepada Regina Putri untuk menyebutkan tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Terkendala ini? Baik, kepada Kedawati silakan dibantu. Untuk tujuan pembelajaran kita kali ini yaitu yang pertama, siswa dapat menuliskan 8 golongan unsur yang termasuk golongan utama dengan benar. Yang kedua yaitu siswa dapat menjelaskan pengertian dari gas mulia, halogen, alkali, alkali tanah dengan tepat dan benar. Yang ketiga yaitu siswa dapat menentukan kelimpahan unsur-unsur gas mulia, halogen, alkali, dan alkali tanah dengan tepat dan benar. Yang keempat yaitu siswa dapat menentukan 5 sifat fisika dan sifat kimia dari unsur-unsur gas mulia, halogen, alkali, dan alkali tanah dengan benar. Yang kelima yaitu siswa dapat menguraikan proses pembuatan unsur-unsur dari gas mulia, halogen,
halogen, alkali, dan alkali tanah dengan tepat dan benar. Dan yang terakhir yaitu siswa dapat membuat peta konsep sederhana dari kelimpahan unsur, kecenderungan fisika dan kimianya, proses pembuatan dan manfaat dari unsur-unsur gas mulia, halogen, alkali, dan alkali tanah dengan benar. Benar ya. Terima kasih kita ucapkan kepada Kata Wakil yang sudah membantu menyampaikan tujuan pembelajaran hari ini. Nah, silakan perhatikan gambar ibu di depan. Ini adalah gambar dari Tabel periodik, Bu. Nah, benar. Apakah yang lain pasti tahu ya? Ini adalah gambar dari Tabel periodik. sistem periodik unsur. Jadi dari dalam sistem periodik unsur itu terdapat 3 golongan. Yang pertama ada golongan Utama, Bu. Nah, benar ya, Dawati. Yang pertama itu disebut dengan golongan utama. Nah, golongan utama ini terdiri dari apa saja, Dawati? Ada alkali dan alkali tanah, Bu. Ya, benar. Lalu Selain itu juga ada golongan transisi. ada yang bisa membantu Dawati? Jadi golongan utama itu ada logam alkali dan alkali tanah serta golongan halogen yaitu terdiri dari 2A, 3A sampai dengan 7A serta gas mulia. Nah, baik Ibu luruskan kembali ya. Sebelumnya terima kasih juga kepada Dawati yang kemudian sebelumnya. Ibu luruskan bahwa golongan utama itu terdiri dari golongan 1A sampai 8A. Nah, di mana di dalam golongan 1A sampai 8 itu terdapat yang namanya terdapat namanya yang disebut dengan golongan alkali, yaitu golongan 1A. Benar. Lalu terdapat yang disebut dengan golongan alkali tanah, yaitu golongan 2A. Dan golongan halogen yang terdapat pada golongan 7A. Nah, yang terakhir itu terdapat pada golongan 8A, yaitu unsur Gas mulia. Benar ya, unsur gas mulia. Nah, selanjutnya itu kan golongan pertama itu adalah golongan utama. Lalu apa yang masuk ke dalam golongan kedua? Yaitu golongan transisi. Nah, benar ya, Dawati. Golongan transisi ini terdiri dari Golongan 1B hingga 8B. Nah, benar ya, Dawati. Bagus sekali. Lalu golongan yang ketiga adalah golongan kemudian Tanida dan aktinida. benar ya. Saya sampaikan kepada rekan-rekan Anda semuanya bahwa di dalam sistem periodik unsur terdapat 3 golongan, yaitu golongan utama, transisi, dan tanida dan aktinida. Nah, untuk pertemuan kita kali ini kita akan membahas tentang Golongan utama. Nah, benar, tentang golongan utama, yaitu logam alkali, alkali tanah, halogen, dan gas mulia. Nah, itu
Selanjutnya kita akan masuk ke sesi penyampaian atau mempresentasikan jawaban yang sudah Anda diskusikan tadi ke depan kelas. Jadi untuk presentasinya dimulai dari kelompok 1. Silakan kepada kelompok 1 menjelaskan tentang pembahasan tentang gas mulia. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Dr. Aku akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang gas mulia. Saya pertama kamu dan mulia. Gas mulia merupakan suatu kandungan dalam pada tablet periode yaitu helium, neon, argon, krypton, xenon, dan radon. Soal kedua digunakan 5 unsur gas mulia. Unsur gas mulia terdapat di udara berdasarkan kelimpahannya di udara berubah menjadi argon, neon, helium, krypton, xenon, dan radon karena radon bersifat radioaktif. Yang ketiga berdasarkan sifat fisika kimia unsur gas mulia. Sifat fisika gas mulia merupakan gabungan Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih kepada kelompok 1. Boleh jadi Bu, dikira Bu. Apa? Boleh dikira Bu. Ya silakan. Tapi tidak lama-lama ya sih. Nah, kita lanjut ke kelompok selanjutnya, kelompok kedua. Silakan. Pembahasannya tentang koordinasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya mewakili dari kelompok 2 akan menjelaskan hasil diskusi kami. Soal pertama yaitu jelaskan apa itu pengertian hidrogen. Kalau ini yaitu golongan 7A yang berasal dari bahasa Yunani yang berarti membentukkan garam. Karena dapat reaksi dengan logam membentuk garam. Yang soal kedua yaitu bagaimana pelimpahan dari unsur halogen tersebut. Yang pertama yaitu klorin. Untuk pelimpahannya itu berada pada fosfat CaF2, periode Na3AlF6, fluorovalate Ca5PO43, dan pada poin Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terus untuk kelompok 2. Baik, selanjutnya kelompok 3 tentang unsur alkali. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami yaitu mengenai unsur alkali. Alkali merupakan golongan 1A yaitu yang terdiri dari hati atau lithium, Na, natrium, kalium, rubidium, cesium, dan kalsium. Yang kedua yaitu bagaimana pelimpahan unsur alkali. Unsur alkali dijumpai dalam bentuk senyawa di alam, di mana unsur alkali yang pertama yaitu lithium sebagai mineral bersilikat, natrium sebagai NaCl banyak terdapat dalam air. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita bergerak terus untuk kelompok 3. Selanjutnya dari kelompok 4 tentang Saya akan menjelaskan hasil 4 tentang bagaimana unsur golongan tanah itu terletak pada golongan 2 sebagai unsur. Unsur ini ditemukan bakal dalam yaitu senyawa dan bersifat aktif. Dan bagaimana dilimpahkan dari unsur tanah? Dilimpahkan pada tanah itu yang pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, baik, terima kasih kepada Anda semuanya yang telah mengerjakan RKPD yang sudah diberikan. Jadi dari proses presentasi semua kelompok sudah tampil. Semua jawaban yang Anda berikan di bentuk semuanya benar. Hapus dulu untuk Anda semuanya. Baik, kita coba review kembali pembelajaran tadi. Di mana di dalam sistem periode unsur terdapat yang namanya golongan utama. Nah, golongan utama yang kita bahas pada pertemuan ini seperti yang sudah Anda tampilkan itu golongan gas mulia, halogen, alkali, dan alkali tanah. Jadi apa pengertian dari masing-masing golongan tersebut? Yang pertama itu gas mulia. Gas mulia ini terletak pada golongan 8A. Nah, coba Anda lagi bantu Ibu apa saja yang termasuk ke dalam unsur gas mulia. Untuk unsur gas mulia itu terdapat helium, He itu, dan selanjutnya itu ada neon, Ne, dan ada argon, Ar, juga ada krypton, Kr, dan juga ada xenon, Xe, dan juga ada radon, Rn. Nah, benar ya yang disebutkan oleh Dawati bahwasanya di dalam gas mulia terdapat unsur He, Ne, Ar, Kr, Xe, dan Rn. Nah, unsur-unsur gas mulia itu memiliki elektron valensi penuh sehingga di alam dia tidak ditemukan dalam bentuk senyawanya, melainkan dalam bentuk atom-atomnya yang disebut sebagai unsur bebas. Selanjutnya untuk pengertian golongan halogen. Halogen ini terletak pada golongan 7A. Tolong bantu Ibu
lithium atau argon. Benar ya, disampaikan oleh Sriwanti. Untuk unsur golongan halogen ini itu adalah unsur-unsur yang dapat bereaksi dengan logam yang akan membentuk garam. Selanjutnya itu unsur golongan alkali yang terletak pada golongan 1A kecuali hidrogen. Benar ya. Tolong sebutkan pengertian apa saja unsur terdapat di dalam golongan alkali. Yang pertama itu lithium atau Li, yang kedua natrium atau Na, yang ketiga kalium atau K, kemudian rubidium atau Rb, dan cesium disebutnya Cs, dan transium. Nah, benar ya. Unsur-unsur alkali ini bersifat sangat reaktif, sehingga unsur alkali ini tidak ada ditemukan dalam bentuk atomnya, tetapi ditemukan dalam bentuk senyawanya. Yang terakhir itu adalah unsur golongan alkali. Benar ya. Termasuk pada golongan berapa ya? 2A. Tolong sebutkan ya sih apa yang termasuk unsur-unsur golongan alkali mana? Yang pertama itu adalah beryllium itu sumber NBr, kemudian ada magnesium sumber Mg, kalsium sumber Ca, dan juga kalsium Sr, dan juga Ba, dan juga ada kalium Ra. Nah, benar ya yang disampaikan oleh Desi Saputra, di mana unsur-unsur alkali tanah ini umumnya itu ditemukan dalam bentuk senyawa yang suka larut di dalam tanah. Nah, pembahasan selanjutnya kita yaitu tentang sifat fisika dan sifat kimia dari selanjutnya itu tentang kelimpahan unsur terlebih dahulu. Pertama kita mulai dari gas mulia. Bisa Anda lihat dengan jelas tabel di depan? Bisa, Bu. Nah, baik. Untuk kelimpahan unsur dari unsur gas mulia ini, coba sebutkan yang mana saja yang termasuk yang ini kan gas mulia itu ditemukan di udara. Jadi tabel di depan itu bagaimana kelimpahan unsur-unsur yang terdapat di dalam udara. Jadi di tabel ini tidak hanya memuat golongan unsur gas mulia saja, tetapi juga memuat unsur-unsur yang berada di udara. Tolong sebutkan Radawati yang mana saja yang unsur gas mulia pada tabel di bagian ibu. Ada yang bisa membantu? Edisi bisa membantu? Bu, izin jawab. Silakan saya Radawati. Dari tabel yang diberikan itu terdapat unsur gas mulia diantaranya seperti helium itu ada di baris karakteristik sebelum metana helium, dan selanjutnya itu juga ada neon. Selain itu juga ada argon dan juga ada krypton
dan lepidolit. Benar ya? Yang kedua yaitu natrium. Natrium sebagai NaCl banyak terdapat dalam air laut, borak, trona, saltpeter, dan mirabilis. Yang ketiga sebagai kalium yaitu sebagai sulfit atau HCl, sulfinit, campuran HCl dan NaCl, karnalit, garam markap, HCl, NgCl2, 6H2O. Selanjutnya rubidium sebagai pemotor dalam lepidolit. Yang selanjutnya cesium sebagai polusit. Yang terakhir francium sedikit sekali. Untuk pelimpahannya berasal dari peluruhan aktinium atau AC bersifat radioaktif dengan waktu pahit 21,8 menit. Ya benar ya yang disampaikan oleh Suwandi. Jadi seperti itu kelimpahan dari unsur-unsur senyawa, unsur-unsur golongan alkali. Dan yang terakhir itu dari bagaimana kelimpahan unsur dari alkali tanah yang sudah dibuat di dalam tabel depan. Bahwasanya unsur berilium itu ditemukan di rata-rata alkali tanah itu adalah mineral atau senyawa logam alkali tanah di alam. Jadi mereka itu ditemukan di alam. Yang pertama itu berilium itu ditemukan sebagai barium dan negatif. Yang kedua magnesium itu ditemukan sebagai dolomit, magnesit, kieserit, karnalit, krimosolit, dan nika. Selanjutnya ada kalsium itu ditemukan sebagai batu kapur, strontium ditemukan sebagai celestit, barium sebagai barit, dan radium itu hanya sedikit terdapat di alam dan merupakan peluruhan dari Fitzgerald atau uranit U3O8. Nah, jadi seperti itu kelimpahan dari golongan gas mulia, halogen, alkali, dan alkali tanah. Baik, kita selanjutnya masuk ke dalam sifat fisika dan sifat kimia dari 4 golongan tadi. Yang pertama sifat fisika dan kimia dari gas mulia. Silakan bacakan kepada Aji Saputra, tolong bantu Ibu membacakan bagaimana sifat fisika dan sifat kimianya. Yang pertama gas mulia, fisika yang pertama itu tidak berwarna, tidak terbau, tidak terasa dari sekitaran dalam dia. Kedua, sebagai gas non-organik yang juga bersifat memberat, mengelipat titik cair sangat rendah karena memiliki gaya laluan antar molekulnya sebanding dengan massa molekulnya. Karena sepertinya itu kulit luarnya sudah penuh sehingga bersifat stabil, sangat tinggi. Hanya beberapa senyawa yang dapat dibentuk. Senyawa tersebut adalah XeF2, XeF4, dan XeF6. Baik, terima kasih kepada Aji Saputra sudah membantu Ibu membacakannya. Jadi seperti itu ya sifat fisika dan sifat kimia dari gas mulia. Lanjut ke halogen. Siapa yang membantu Ibu membacakannya? Kepada kemudian silakan. Sifat fisika halogen itu titik ini relatif rendah karena memiliki gaya van der Waals antar molekulnya. Yang kedua itu klorin berupa gas berwarna kuning muda. Klorin berupa gas berwarna hijau muda. Bromin berupa gas berwarna merah kecoklatan, dan iodin
rendah sehingga atom-atomnya mudah dipisahkan. Selain itu untuk sifat kimianya diantaranya yaitu unsur golongan alkali ini itu memiliki sifat yang sangat reaktif sehingga di alam tidak ditentukan sebagai unsur yang bebas. Selain itu merupakan konduktor yang kuat sehingga mudah teroksidasi. Dan juga unsur dari golongan alkali ini mudah bereaksi dengan unsur halogen dan bereaksi dengan unsur hidrogen dan khususnya dengan Li yang dapat bereaksi dengan nitrogen. Sekian Bu. Ya, benar ya, sampaikan Dawati, terima kasih. Jadi seperti itu ada sifat fisika dan sifat kimia dari unsur golongan alkali. Lanjut yang terakhir yaitu alkali tanah. Ya. Misalnya Ibu Sriwanti menyebutkan bagaimana sifat fisika dan sifat kimia dari unsur golongan alkali tanah ini. Bisa membuat Yang pertama, sifat fisika dari golongan alkali tanah. Yang pertama yaitu relatif lunak tetapi lebih keras dibandingkan logam natrium dan kalium. Berwarna perak mengkilap, menghantar listrik atau konduktor, titik-titik tinggi dan menurun dari Li ke Cs. Barium bersifat keras seperti timbal. Untuk sifat kimianya yang pertama sangat reaktif atau mudah bereaksi, oksidator kuat, bereaksi dengan halogen, bereaksi mudah dengan oksigen kecuali Be dan Mg, bereaksi dengan air. Untuk identifikasi dilakukan tes senyawa pada senyawa garamnya. Ya, makasih ya kita ucapkan kepada Sriwanti yang sudah membacakan bagaimana sifat fisika dan sifat kimia dari unsur golongan alkali tanah. Selanjutnya pembahasan kita yaitu tentang setelah sifat fisika dan sifat kimia ini yang kita bahas yaitu tentang proses pembentukan dari unsur-unsur empat golongan tersebut. Siapa yang bisa menyampaikan tentang bagaimana proses pembuatan dari empat golongan ini? Izin menjawabnya bersedia Bu. Ya, silakan kepada Bu Mutia. Proses mulia itu berada di alam dalam bentuk monoatomi karena bersifat tidak reaktif. Oleh karena itu, gas mulia diperoleh melalui ekstraksi gas untuk menggunakan pemisahan secara fisis kecuali laba dan diperoleh dari kelurahan atau Ya, benar ya disampaikan oleh Pak Mutia bahwa proses pembuatan dari gas mulia ini kan karena gas mulia ini berada di alam dalam bentuk gas monoatomik, dia bersifat tidak reaktif sehingga dalam pembuatan unsur gas mulia ini diperoleh melalui ekstraksi gas dengan menggunakan pemisahan secara fisis. Nah, kecuali satu unsur yaitu radon yang diperoleh dengan cara peluruhan unsur radioaktif tersebut. Selanjutnya proses pembuatan halogen, siapa yang bisa menyampaikan kembali? Izin Bu. Masakan kepada Adawati. Adapun proses pembentukan dari golongan halogen ini yaitu bisa menggunakan proses pembuatan yang diperoleh dengan cara oksidasi, reduksi dan juga elektrolisis Bu. Nah, benar ya sampaikan Adawati tentang proses pembuatan dari unsur halogen tadi. Yang ketiga itu proses pembuatan dari unsur alkali. Siapa yang bisa menyampaikan kembali? Kepada Sriwanti dipersilakan. Logam alkali dapat dibuat dengan elektrolisis lelehan garamnya atau mereduksi garamnya. Elektrolisis larutan garam logam alkali tidak akan menghasilkan logam alkali karena harga potensial elektroda lebih negatif daripada air. Itu dengan elektrolisis. Ya, benar ya sampaikan Sriwanti bahwasanya unsur golongan alkali ini bisa diperoleh dengan cara elektrolisis cairan garamnya. Yang terakhir itu proses pembuatan alkali tanah. Siapa yang bisa menyampaikan? Kepada yang Putra silakan. Proses pembuatan alkali tanah itu diperoleh dengan cara elektrolisis secara kronika dan dulu. Ya, betul ya sampaikan oleh Yesus Putra. Jadi seperti itu proses pembuatan dari unsur-unsur empat golongan itu tadi. Nah, selanjutnya pembahasan yang kita masuk itu tentang pemanfaatan dari unsur gas mulia, halogen, alkali, dan alkali tanah. Jadi pada LKPD tadi sudah Ibu jadikan sebagai salah satu tugas Anda
fisika dari unsur dari masing-masing unsur itu diantaranya yaitu adalah warna, wujud, nyala, kerapatan, jari-jari, titik leleh dan titik bidinya. Dan untuk sifat kimianya itu dapat dilihat dari mulai dari reaksi pembakaran, reaksinya dengan air, reaksinya dengan unsur-unsur lainnya, reaksinya reduksi maupun oksidasinya. Selain itu dilihat dari titik bidih unsur tersebut itu dipengaruhi oleh gaya antar molekul unsur tersebut. Selain itu untuk kereaktifan dari unsur itu dipengaruhi oleh energi ionisasi dan elektronegativitasan dari masing-masing unsurnya. Kembali Bu. Baik, terima kasih kepada keduanya sudah menyampaikan kesimpulan dari pembelajaran kita kali ini. Terakhir Ibu ingin memberikan tugas kepada Ananda. Silakan dikerjakan di rumah ya, dan ini dikumpulkan pada pertemuan selanjutnya yaitu di minggu depan. Nah, tugas ini ada 2 buah, itu tugas tentang pembelajaran kita hari ini. Silakan dikerjakan di rumah dan juga tugas untuk pembelajaran minggu depan supaya Ananda itu belajar terlebih dahulu sebelum memasuki materi pembelajaran kita minggu depan. Silakan dikerjakan di rumah. Nah, baik, itulah pembelajaran kita pada hari ini. Harapan Ibu silakan dipahami dan kalau bisa dibuat catatan tersendiri bagi Ananda untuk supaya bisa memahami materi ini lebih baik lagi karena ini bersifat hafalan. Nah, jangan lupakan materi pembelajaran ini untuk pertemuan selanjutnya karena materi ini akan merupakan materi yang akan masuk ke dalam ujian nantinya. Jadi kepada Ananda silakan dipahami kembali untuk materi yang sudah kita pelajari ini. Baik, mungkin sekian untuk pembelajaran kita pada kali ini. Ibu akhiri dengan mengucapkan alhamdulillah.